gitu ya. Tadi gue juga bahas di awal ISG itu secara 5 hari ke belakang bahkan selama 1 bulan itu udah mulai naik lagi gitu ya Ya, bro ya. Kita udah 15% di ya kalau nggak salah ya. hmm, kita hampir ke 6.900. Jadi gimana nih bro, tanggapan lu mengenai hari ini ISG-nya? Ada nggak yang bisa di-share buat teman-teman yang nonton malam hari ini? Iya. Ya, sebelumnya salam kenal dulu Hmm. ya, teman-teman. Saya Leo, co-founder dari Kelas Saham ya. Jadi kalau untuk IHSG kan sebenarnya kan isinya banyak ya, Hmm. 900-an perusahaan. Cuman kalau kita lihat memang komposisi dari IHSG kemarin sempat drop begitu Hmm. signifikan, itu sebenarnya bukan karena saham-saham yang fundamentally sehat Hmm. ya, seperti big banks kita atau perusahaan telco kita, Ya. tapi mostly karena saham yang overvalued lah, Hmm. overvalued, seperti sahamnya Pak PP ya Ya. kalau kita sebut. Uh, Cuman bukan berarti saham itu perusahaannya nggak bagus, Hmm. perusahaannya bagus, bahkan growing. Cuman Hmm. yang kurang tepat itu valuasinya. Hmm. Nah, karena valuasinya mahal, ya otomatis pada akhirnya akan kembali ke wajarnya. Bahkan Hmm. sampai sekarang menurut gue pribadi belum murah sih. Hmm. Jadi untuk sekarang ISG kalau teman-teman perhatikan kayaknya masih banyak ya ditopang oleh saham Pak PP lah. Hmm. Walaupun memang beberapa apa namanya saham fundamentally yang sehat gitu ya, big banks itu udah mulai rebound, Hmm. tapi bisa dibilang masih murah Ya. itu. Uh, Oke. Jadi kalau misalnya yang lo mention itu banyak sentimen itu sebenarnya bisa dibilang dampaknya dari saham Pak PP lah ya atau saham ya, konglomerat gitu ya bro konglomerat ya. Ya, oke oke. Dan tadi lu juga sempat mention Big Bangs itu udah masih murah ya? masih murah, masih murah. Masih murah ya bro ya? Ya, Oke. kayak Kalau kemarin hmm, pada saat selesai libur ya, Lebaran kan, kita dikasih jeda dari pengumuman tarif Trump. hmm, Di saat itu kan banyak sekali saham terdiskon. ya, Udah terdiskon makin terdiskon. hmm, Kita ambil contoh let's say kayak ya, Mandiri ya. Mandiri 4.300 dividend yield aja 10% hmm, itu uh, once in a lifetime punya opportunity. Bahkan ya, pada saat COVID sekalipun dividen yield yang ditawarkan nggak sebesar itu, hmm, ya kan? Tetapi memang faktanya, padahal senior-senior kita sudah mengajarkan dan memang buktinya begitu. Jadi maksudnya kayak pada saat orang takut ya kita harus beli, cuman nggak mudah hmm, dilakukan. Easy set dan bidan kan. ya, Jadi ya, pada saat terjadi crash, orang malah banyak yang bilang oh stay cash dulu, tunggu dulu. hmm, Tapi justru pada saat itu harusnya beli gitu. hmm. Uh, Jadi sebab timing juga lah bro ya. betul, Ya, ya, betul, betul. Jadi ada kalanya kita harus patient, memang ya, benar. Kayak terkadang kita harus kalau memang nggak ada opportunity hmm, kita pengen pegang cash. ya, Uh, tetapi ketika opportunity itu datang gitu ya, hmm, maka jangan patient lagi, justru hajar gitu loh. ya, ya, ya. Karena gue juga sempat dengar ya, jadi banyak yang bilang di saat market itu ya dari tahun lalu actually sampai tahun ini gitu kan masih banyak gaungan yang mengatakan istilah cash is king gitu ya. Tapi kalau Hmm. gue bro secara personal, gue merasa cash itu bukan king bro. Jadi kalau gue itu adalah istilah yang gue terima itu adalah time is king, cash is queen bro. Nah, Gitu ya. waduh. Ya, dan menurut gua cash itu bisa dibilang obviously penting gitu ya. Ya. Tapi itu hanya penunjang aja sih menurut gua gitu loh salah satu. Tapi yang paling penting itu adalah time atau timing begitu Hmm. kan. Jadi contohnya seperti ya Warren Buffett ya. Kalau Yes. misalnya gua banyak berita kemarin dia hoarding cash gitu ya bro ya. Ya. Yes. Walaupun dia juga Nah, cuman baru step down nih bro ya betul, beritanya ya. betul diganti sama trackable ya. Ya, ya gitu kan. Tapi itu bukan masalah hoarding cash, tapi dia tahu timing yang pas begitu ya istilahnya untuk menyelamatkan portfolio dia dan tentunya yang memberikan dia advantage gitu kan Yes, yes. untuk ke depannya gitu. Jadi ya itulah ya yang bisa kita ambil dari apa yang lu mention tadi lah Betul, ya sedikit betul, mengenai betul. keadaan di market kita sekarang. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi sentimen global gimana ya, Bro? Ada tanggapannya nggak? Udah sering sih dibahas ya, cuma gue mungkin belum dapat tanggapan dari lo mengenai contohnya yang cukup sering dibahas ya mengenai
Donald Trump gitu ya, perang tarif, dan juga kalau nggak salah FOMC itu Rabu Kamis ini deh kayaknya mereka ada meeting juga kan. Kira-kira ada tanggapan nggak mengenai sentimen global atau mungkin ada sentimen lain kali Ya, yang mungkin gua atau teman-teman yang nonton malam hari ini belum belum dengar ya. gitu. Sebelum itu balik dulu ke topik sebelumnya di mana Mhm. Buffett kan hoarding Ya, cash ya. betul. Uh, Sebenarnya Buffett itu sebenarnya nggak mencoba untuk timing the market Mhm. sebenarnya. Mhm. Simply dia ngerasa kayak valuasinya udah nggak make Ah, sense. Jadi secara natural dia hoard cash ya, gitu. ya. Oh, ada chance di mana tax cut di sana bisa jual lebih apa namanya dengan bayar tax yang lebih Mhm. rendah. Oh ya udahlah, pas banget valuasinya juga lagi mahal. Mhm. Kita hoard cash, kita pindah ke treasury bills. Nah, Mhm. sama seperti di Indonesia, Mhm. ya kita harus bedakan market US sama market Indo. Kondisinya mirip tapi berbeda. Di mana Mhm. kondisi di Indo nggak semahal di US Iya. gitu, yang dimana sahamnya mostly overvalued, Mhm. yang big caps ya. Sedangkan big caps kita yang fundamentally secara track record jangka panjang itu sehat, Mhm. malah terdiskon. Nah, sesederhana kita lihat misalnya BI rate 5, berapa tuh? 5,5 atau Mhm. 5,75 itu kayak tadi Bro bilang Mhm. cash is queen ya, betul Cash ya? is queen ya. Ya, eh, sebenarnya cost apa nilai dari cash itu kan nilainya ya suku bunga. Mhm. Jadi kalau kita pegang cash, kalau kita taruh di deposito ya kurang lebih angkanya akan mirip dengan suku Ya. bunga kan. Nah, di satu sisi kita dikasih kesempatan beli bank balik modal 7 tahun atau PI 7 kali BMRI misalnya Mhm. dengan dividen yield ya, bukan earnings yield. Ya. Dividen yield 10% di atas dari apa namanya nilai dari Mhm. uang itu sendiri. Ya itu udah jelas no Mhm. brainer. Jadi kita nggak perlu pegang Ya. terlalu banyak cash lagi di kondisi yang seperti itu gitu. Mhm. Nah itu sih kalau kalau mengenai topik yang cash ya. Ya. Nah kalau balik lagi ke sentimen global, uh, ya gini, ini kan udah bahasannya makro Ya. sekali ya. Nah Buffett sering ngomong ketika ditanya tentang makroekonomi, itu beliau selalu menjawab Mhm. supaya sebuah informasi itu desirable harus memenuhi dua kriteria Mhm. menurut dia. Yang pertama itu harus important, Mhm. penting. Ya kalau nggak penting ya buat apa, Mhm. ya kan? Yang kedua adalah knowable, yang bisa kita ketahui atau kita bisa proyeksi dengan kepastian yang Mhm. tinggi. Nah makro ini hanya memenuhi satu kriteria, very very Mhm. important, tetapi very hard to predict. Kita nggak pernah Mhm. tahu. Kita rasa nanti apa namanya hari Rabu ini, oh Fed bakal cut. Semua memproyeksi demikian. Tiba-tiba bisa aja berubah. Siapa yang tahu misalnya tiba-tiba di 2 April ya ketika masuk hari Lebaran di Indonesia, Trump tetapkan tarif tiba-tiba. Mhm. Itu kan makro ya. Nah, Ya. maka dari itu sebenarnya sebaiknya difokuskan ke mikro. Mikro dalam artian kita fokus ke Mhm. company-nya, kita ngelihat dari segi apakah ketika kondisi cost of capital tinggi, misalnya bunga sedang tinggi, ya kan, liquidity sedang ketat, apakah company yang kita mau beli itu bisa terpengaruh nggak? Oh misalnya apakah dia punya utang berbunga yang besar misalnya. Mhm. Oh kalau misalnya iya, digunakan buat apa? Kalau nggak gitu penting, oh kita skip dulu company-nya. Kita Mhm. cari yang utang berbunganya kecil atau bahkan nggak ada kan. Mhm. Kalau misalnya nggak ada, ketika suku bunga naik tinggi pun, pengaruh ke company-nya kan jadi kecil kan. Pengaruh ke company-nya jadi kecil, otomatis ketika IHSG as a whole underperform, kita bisa outperform. Apalagi kalau company yang kita beli udah nggak punya utang, growing, prospeknya cerah lagi. Ya walaupun untuk dapat company seperti itu jarang-jarang. Misalnya setahun bisa dapat 1 sampai 3 aja udah hebat lah untuk dapat ide itu. Mhm. Tapi ya kalau kita ngomongin makro ya sekali lagi kalau tarif Trump ya tentu nggak baik lah untuk Mhm. apa namanya seluruh ekonomi di dunia. Nah, cuman kalau pandangan gua kenapa tarif Trump, maksudnya Trump menetapkan tarif itu ya karena dia kan mau nurunin tax ya. Mhm. Dia kan seorang pebisnis. Ya. Dia mau nurunin tax, otomatis pemasukan dari negaranya sendiri itu kan Kurang. berkurang. Jadi Ya. dia harus nyari pendapatan lain nih. Dia tax negara lain dengan tarif kan. Secara gak langsung kan dia ngajak perang, Mhm. tapi secara ekonomi. Ya tentu gak baik lah untuk ekonomi as a whole. Tetapi kalau
pemerintah Indonesia bisa jeli melihat ini kesempatan, ya kayak misalnya China kan banyak ekspor ke US. Sekarang Hmm. mereka banyak ekspor ke misalnya Thailand ataupun Hmm. Vietnam, ya kan? Kemudian manufaktur atau simply trade, ya kan? Kemudian dari Vietnam ke Thailand Hmm. ekspor ke Amerika, tapi nggak ditulis made in China, made in Vietnam, made in Thailand. Nah, kalau misalnya pemerintah bisa melihat opportunity itu, ya tentu bagus lah buat ekonomi kita. Itu sih. Ya, ya, ya. Oke, wah ini gue suka banget ya, dan gue yakin banyak teman-teman yang nonton juga appreciate banget ya penjelasan yang Bro Leo kasih mengenai menganalisa atau melihat ekonomi makro dan juga ekonomi dari domestik gitu ya. Jadi karena kan em, dari sisi lu menjelaskan bahwa kayaknya biasanya orang top down gitu ya, Ya, tapi kayaknya lu lebih mengarah untuk menganalisa dulu bagaimana kondisi perusahaannya dulu ya, gitu. Apakah akan yes. terdampak langsung begitu ya dari ekonomi makro gitu kan. Dan juga tadi lu mention ya bahasa cepatnya kesehatan dari perusahaan tersebut begitu kan. Dan jadi ini menarik sekali ya teman-teman ya, mungkin yang nonton malam hari ini mungkin yang baru kenal gitu ya sama Bro Leo, atau mungkin yang baru tahu mengenai komunitas kelas saham, boleh banget ya teman-teman langsung follow aja Instagramnya, karena kalau misalnya dibilang majority dari kalian itu approach-nya itu investing ya bro ya, jadi lebih ke Yes. fundamental begitu ya. Fundamental. Ya. Nah, jadi mungkin gue mau kasih panggung sedikit nih bro buat lo untuk menjelaskan sedikit kali ya mengenai kelas saham itu kira-kira apa bro gitu kan, dan sudah mulai dari kapan, dan kalau mau join membershipnya itu gimana bro? Mungkin boleh di-share sedikit kali. Oke, kalau kita sebenarnya baru mulai April 2024. Hmm. Nah, cuman gua dan partner itu udah invest saham kurang lebih 7 tahun lah. Jadi selama ini kita apa namanya banyak analisa, kekumpul Hmm. database. Terus akhirnya kita kepikir why not kita share ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi karena kita sendiri semua ngerasa manfaatnya luar biasa, jadi kita decide untuk share ke Hmm. teman-teman melalui kelas saham gitu. Nah, jadi ya kelas saham ya basically community value investing. Hmm. Kita bahas mostly tentang fundamental suatu bisnis. Kita belajar bagaimana bisnis prosesnya Hmm. sebuah company untuk menghasilkan profit gitu ya. Dan belajar untuk gimana kita nilai Hmm. sebuah company. Jadi kita bisa tahu nih, sekilas saja kita lihat, oh ini perusahaan murah, ini perusahaan mahal. Karena apa ya? Karena kita punya banyak database, kita bisa ngebandingin gitu. Oh Hmm. masa perusahaan ini dihargai misalnya PI 7. Di satu sisi ada perusahaan bank terbesar di Indonesia juga PI 7 Hmm. ya. Kita udah tahu kan mau pilih yang mana kurang lebih gitu. Untuk daftar simple ya tinggal apa namanya follow IG-nya kelas saham, nanti itu di bagian bio ada website kami, itu boleh coba diklik dan dari sana explore untuk daftar sih. Oke, iya. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya, boleh langsung aja follow Instagram dari Kelas Saham, karena gue juga pernah ngecek tuh websitenya ya teman-teman ya. Banyak banget informasi yang kalian bisa cek. Karena kalian juga bedah-bedah perusahaan gitu ya, dan itu Yes. kalian hasil bedahnya itu ada di dalam website khusus members juga gitu ya. Jadi mungkin malam hari ini banyak teman-teman yang mungkin investor juga gitu ya, tapi mungkin ada yang a little bit of both gitu ya, ada yang trading, ada yang investing juga at the same time. Jadi bagus banget ya buat kalian yang mungkin mau selalu bisa belajar investasi atau value investing begitu kan sama kelas saham. Kalau saya gua secara personally akan rekomend kelas saham ya buat teman-teman Thank untuk cek you, thank you. gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi ya teman-teman ya ke pembicaraan kita berikutnya, aku mau em, info dulu sekali lagi buat teman-teman yang baru join bahwa jangan khawatir, Instagram Live ini direkam ya. Jadi kalian bisa nonton nanti dari awal banget gitu ya di Instagram Sukor Sekuritas. Dan buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan jangan malu-malu ya, langsung bertanya aja, nanti komennya aku akan simpan, nanti kita tanyakan di sesi terakhir ya Q&A, jadi kita bisa langsung tanyakan ke Bro Leo. Oke bro, jadi tadi ini yang mau gue tanya nih. Jadi kan yang nonton malam hari ini mungkin bisa dibilang belum semuanya itu sudah lama di pasar modal gitu bro. Ya, Ya kan, mungkin ada yang baru invest
gitu ya, atau ada yang baru mulai trading di tahun ini Ya. gitu ya. Dan if we're being honest, tahun ini it's not a good year bro buat orang yang baru masuk investasi gitu ya ke pasar Mhm. modal begitu kan. Jadi bukan angkatan COVID lah istilahnya kan. Iya, iya. Nah, jadi ada nggak tips and trick atau mungkin bahasa ininya wejangan gitu kali ya, Oh, yang bisa lu share ke mereka, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan gitu ya, hal-hal apa saja yang perlu dipelajari supaya istilahnya mereka ini bisa bertahan gitu ya di pasar modal. Karena banyak orang tuh maunya profit gitu ya. hmm. Tapi semua yang mau instan tuh biasanya instan juga hilangnya gitu di Iya, pasar betul, betul. modal begitu Setuju, kan. bro. Jadi we want to learn how to survive di pasar modal. Nah, Hmm. boleh bro, silahkan. Kalau kalau perspektifnya Bro Jo kan tadi kurang baik tahun ini. Ya, Itu kalau Bro ngelihatnya dari segi ya, turun, kemudian siap. ah, Tapi kalau perspektifnya gue justru karena menarik. turun, kesempatan. Iya. Justru eh, chance tahun ini masuk atau buat teman-teman yang baru apa namanya trading ataupun Mhm. investasi saham di tahun ini, justru teman-teman dikasih kesempatan yang jarang sekali datang. Misalnya pada saat COVID kemarin ini juga salah satu opportunity yang terbaik setelah Mhm. COVID. Jadi simply teman-teman bisa lihat Big Bang saja itu sudah murah banget. Tapi kalau untuk yang baru mulai, kalau saran gue pribadi adalah dan ini juga banyak gue pelajari dari senior, khususnya Warren Buffett ya, Mhm. dimana beliau mengatakan kalau kita baru mulai, kita fokus pada keahlian kita, jadi circle of competence kita. Mhm. Misal teman-teman di sini bekerja, let's say di perusahaan kimia, Mhm. ya teman-teman bisa mulai ngeriset dulu apa saja perusahaan kimia yang sudah IPO. Mhm. Teman-teman pelajari bisnis prosesnya, ya kan. Oh, cost-nya berapa, ya kan. OPEX-nya berapa, labanya setahun berapa, kondisi neracanya, ya, apa namanya, balance sheet-nya, asetnya apakah banyak cash, banyak piutang, ya, Mhm. atau banyak hutang, ya kan. Nah, kalau misalnya belum ngerti cara baca ya harus belajar, entah itu dari YouTube atau ikut ikut course atau ikut community, Mhm. ya kan. Eh, tapi yang pertama ya mulai dulu dari circle of competence. Jadi teman-teman di sini bekerja di bidang apa, ya kan, atau tertarik di bidang apa, pelajari dulu industri itu. Mhm. Nah, cari company yang sudah IPO, pelajari, ya kan. Kemudian analisa beberapa, jangan hanya satu doang. Mhm. Beberapa tujuannya supaya dapat gambaran. Oh, kalau big companies misalnya di FMCG, ya kan, di perusahaan FMCG, oh marginnya itu biasa sekian, uh, cash conversion cycle-nya biasa sekian, ya kan, total asset turnover-nya biasa sekian, Mhm. return on equity biasa sekian, ya kan. Uh, itu sih kalau untuk yang baru mulai. Jadi justru jangan terlalu terpaku ke untungnya dulu. Mhm. Karena kalau misalnya kita untung tetapi gak ngerti kenapa kita untung, itu biasa gak akan konsisten. Jadi lebih Mhm. baik kita invest ke diri sendiri, belajar, Mhm. nanti profitnya bisa konsisten. Mau itu trading ataupun investing. Gitu. Mhm. Jadi itu sih. Oke, oke. Gue suka nih jawaban lo. Kayak Mhm. first answer yang pernah gue terima gitu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah investasi ke diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin in the meantime bro, siapa tahu kan ada teman-teman yang kayak aku mau cepet parkirin dana ya. Mungkin kalau misalnya belum terlalu mengerti untuk menganalisa laporan keuangan dengan mendetail, mungkin bisa cari instrumen lain seperti reksadana gitu ya. Yes, Jadi kan kalau reksadana pasar uang, pendapatan ya, tetap. Ya. ya karena buat teman-teman di sini kalau misalkan udah pakai spot itu kan kalau mau beli reksadana juga udah bisa langsung di aplikasi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih less risk bisa ke RDPU ya teman-teman, produknya juga ada begitu ya. Nah tapi gue suka banget ya balik lagi ke jawabannya Bro Leo, investasi diri sendiri dulu ya Ya. begitu ya. Dan Supaya tadi konsisten gue bro, profitnya. profit konsisten bro. Ya. Ya, ya. Dan ya benar ya yang lu bilang juga kayak belajar dari mana. Menurut gue itu bukan pertanyaan lagi karena sekarang belajar itu bisa dari mana aja, and Betul, most betul. of the time it's free ya. At least for the basic
knowledge itu semuanya udah free ya teman-teman Betul, ya. betul. Jadi ini buat kalian gitu ya yang baru mulai atau belum mulai sama sekali tapi mulai tertarik untuk belajar investasi, jawabannya dari Bro Leo adalah coba kalian mulai dari investasi di diri sendiri ya. Oke, em, tadi juga lu mention ya bro ya mengenai big banks gitu kan. Kita ngomongin eh, for big banks gitu kan dan relatively semuanya murah Iya. lah ya. Dia tergantung pembandingnya juga ya. Tapi untuk for a while sudah masuk murah. Kalau dari lo ada nggak spesifik yang menjadi juara nih dari keempat ini? Dan maybe you can tell us why lo pilih this Hmm, specific bank. kalau disuruh pilih dari empat itu eh, susah sih. Eh, gue ada dua sebenarnya, Oh, oke, BRI sama Mandiri lah. oke, oke. Ya. Karena over the long run ini dua sih udah pasti bakal terus grow. Nah, dari mana grow-nya? Ya, kalau teman-teman ngerti bisnis bank, bank itu kan bahan bakunya kan DPK kan. Jadi siapa yang nggak tahu BRI, siapa yang nggak tahu Mandiri. Hmm. Jadi kalau kita parkirkan uang kita di apa namanya kita nabung di Mandiri, di BRI, ya kita nggak ngerasa takut, ya kan? Tapi kalau misalnya kita nabung di BPR yang kita nggak kenal, Hmm. misalnya bank kecil gitu ya, daerah, ya otomatis kan kita takut-takut ya. Tapi kalau misalnya kita taruh di Big Four Banks ini, let's say BCA, BRI, Mandiri, BNI, kita nggak takut. Nah, Hmm. dengan begitu, bank ini kan proksi dari ekonomi, ya Hmm. kan? Nah, kalau ekonomi kapitalis kan printing money ya. Semakin Hmm. banyak uang beredar, ya otomatis DPK terus akan bertumbuh. Nah, bahan baku dari Big Four Banks ini secara jangka panjang pasti akan Hmm. grow terus. Ya kan? Karena brand equity mereka udah begitu kuat lah. Ya kan? Nah, DPK grow, ya otomatis mereka bisa salurkan kredit juga Hmm. grow kan. Otomatis laba juga grow. Nah, kemudian nanti ada yang apa namanya? Ada yang sempat berargumen, oh, tahun ini bakal slow nih labanya. Gue setuju tahun ini bakal apa namanya bisa berpotensi lebih slow atau bahkan nggak grow atau sedikit turun lah Hmm. labanya. Tapi kan hanya tahun ini atau mungkin 1-2 tahun, ya kan. Tapi kalau kita lihat agak panjang, justru kita bisa beli murah ketika bad times kan. Hmm. Kalau ketika good times kita nggak bisa beli murah gitu. Hmm. Itu sih. Kalau untuk favorit sih, kalau untuk secara valuasi, fundamental dan lain-lain, gue pilih BRI sih. Iya. BRI ya. Ya. Oke, oke. Kalau BCA sih udah terbaik lah, cuman valuasinya nggak masuk aja. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Thank you bro ya untuk jawabannya. Tapi teman-teman tetap ya kita mau state disclaimer on ya. Jadi Yes. semua jual beli saham itu keputusan dari kalian. Di sini kita hanya diskusi ya. Ini personal dari Bro Leo ya Yep, yep, yep. untuk BBRI. Oke, menarik banget nih ya teman-teman pembicaraan kita malam hari ini. Mungkin bro sembari ada pertanyaan-pertanyaan dari gue, kita coba ambilin pertanyaan-pertanyaan dari Boleh, teman-teman yang boleh. ada nanya juga ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang baru join, kalau misalkan ada pertanyaan ya seputar topik pembicaraan kita malam hari ini atau mungkin juga dari saham tertentu yang ingin ditanyakan secara fundamental atau mungkin juga pendapat Bro Leo seperti apa, boleh banget ya teman-teman langsung aja di comment sectionnya. Oke bro, tadi ada pertanyaan nih dari Jens nih, dia nanya. Tadi kan lo mention BBRI ya dari Big Four nih, Yep. gitu kan. Tapi dia mention mengenai BRIS. Hmm. Lo kalau ngelihat BRIS ini gimana nih tanggapannya? Oh, Bridge itu growth-nya jauh lebih kenceng untuk sekarang memang Hmm. dibanding Big Four Banks ya. Karena size-nya kan di Hmm. KBMI 3 ya kalau nggak salah ya. Bank yang buku 3. Jadi kalau size yang lebih kecil, ditambah kita negara mayoritas muslim kan, eh, memang growth-nya kencang. Tapi ya yang perlu diperhatikan ya valuasinya lagi. Hmm. Ya kalau growth begitu kencang, apakah valuasi hari ini murah atau enggak, ya kan? Hmm. Dan valuasi itu sebenarnya relatif, ya kan? Hmm. Misalnya gue sama Brojo, apa namanya, valuasinya bisa beda. Tapi kalau ilmu dan pengalaman kita sama, biasa gak akan terlalu beda jauh, gitu. Hmm. Itu sih. Kalau untuk apa namanya, BRIS ya. Oke. Tapi itu Oke. good company. Oke. Tadi lu mention kalau untuk BRIS itu growth-nya bagus ya. Growth-nya Cuma yang perlu diperhatikan adalah masih kencang. valuasinya ya menurut lu ya. Ya, valuasinya yang belum masuk. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin di luar valuasi, kalau dari sektoral, bro, Hmm. menurut lo
dari tahun ini begitu Ya, ya, kira-kira ada nggak sektor yang akan diuntungkan dengan iklim ekonomi kita saat hari ini, di tahun ini? oke. Eh, ini sebenarnya simple sih. Hmm. Yang sekarang banyak dibahas, mostly kan apa nih, apa namanya, tentang kalau misalnya ekonomi lagi slow lah, Hmm. apakah kita bakal semakin banyak menggunakan gadget, HP, laptop, internet, makin berkurang atau makin bertambah? Pasti bertambah ya. Mau ekonomi lagi slow, mau apa, ya kita bakal tetap scroll IG, tetap scroll TikTok, ya kan. Jadi ya jawabannya ya cari sektor-sektor yang bergerak di bidang Hmm. itu. AI ya, Ya. kemudian data center, eh, itu mau kondisi ekonomi gimana pun permintaannya akan meningkat at least Hmm. sampai 3 tahun ke depan. Ya kan kita lihat AI sekarang kan yang kencang makin kencang Ya. lagi gitu. Ya kan? Mereka setelah belajar AI-nya belajar lagi dari Hmm. yang lebih hebat, belajar lagi dari yang lebih hebat. Ya kan? Dan itu kebutuhan data center jadi meningkat begitu signifikan kan. Nah, tinggal cari nih apa perusahaan yang bakal diuntungkan dari ini. Hmm. Kemudian misalnya kita lihat dari apa namanya, kalau di Indonesia ya, di Indonesia bakal banyak pergantian, mulai mulai adalah shifting mobil kendaraan apa namanya, Oh, berbahan biasa bakar ke EV ya. bensin jadi Hmm. listrik kan. Nah, kebetulan kita di Indonesia kan apa namanya banyak sekali nikelnya dan memang cadangan nomor satu dunia kan. Hmm. Ya, tinggal kita lihat apakah ada company yang bisa diuntungkan dari shifting ini gitu. Hmm. Oke, ya jadi ini beberapa sektor ya yang bisa dibilang sudah diberikan oleh Bro Leo nih buat teman-teman. Karena mungkin sini ada teman-teman juga yang mau mulai menyisihkan nih, kira-kira mereka mau menganalisa saham yang mana mungkin dari sektoralnya gitu kan Yes, Bro kan. yes. Jadi mereka melihat juga gitu kan sektor-sektor apa nih yang bisa gue masuk. Karena kalau bisa dibilang saham kan banyak banget ya Bro ya. Betul, 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 Jadi kita betul. harus bisa milah-milahnya juga berdasarkan dari Iya, iya. sektor-sektor yang ada gitu. Dan tadi lu juga mention ya mengenai slowing down ekonomi karena datanya juga baru keluar ya dari BPS mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia Iya, Bro. yang Di agak melemah. kuartal satu ini dibandingkan katanya terendah semenjak tahun kedua COVID kalau nggak salah gitu Yes. ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian juga ya buat teman-teman kalau misalnya kalian eh, ada waktu bisa nih mulai jadi PR gitu ya, homework juga buat kalian untuk mendalami kira-kira apa yang terjadi begitu ya, dan mungkin juga bisa belajar hal-hal apa yang harus dilakukan gitu ya teman-teman sebagai investor atau trader trader menyikapi berita-berita yang ada di Indonesia saat ini. Oke nih bro, ada pertanyaan lagi dari Saint Alexa 8118. Antam gimana nih bro? Antam. Antam kan mostly perusahaan yang apa namanya dagang emas ya. Ya. Walaupun dia memang ada nikelnya juga, ada tambang nikel. Eh Mm-mm. gue gue gak terlalu merhatiin sekarang di valuasi berapa sih sebenarnya. Mhm. Tapi overall Antam a good company. Cuman Mhm. gue rasa kayaknya valuasinya gak masuk, makanya gak masuk radar Oh, radar pribadi oh, sih. oke. Tapi good company lah. Oke, oke. Mm. Iya, kalau misalnya kemarin harga emas tuh naik kan ya? Ya, ya. Yes, harga emas naik. Iya, kalau ya selama harga emas naik ya dia diuntungkan, ya Mhm. kan. Nah, Mhm. nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah harga ini bakal, maksudnya potensi dia naik lebih besar apa potensi dia turun. Nah, itu teman-teman coba pikir sendiri lah. Hmm, oke. Ya kan. Siap, siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari Jens Prop. UNVR naik, apakah tahun konsumer? Tapi katanya ekonomi belum baik. Nah, ini gimana nih, bro? Atau mungkin secara in general juga nih, Ya, mungkin lu bisa eh kasih insight nih mengenai mengenai ini ya, Unilever nih mm, gitu mm, ya. Kan kalau mm. zaman dulu ya, at least pertama kali di awal-awal banget UNBR ini selalu menjadi pilihan untuk investasi gitu bro Betul, ya kan, betul. kadang-kadang kan ya pasti kita sering dengar lah ya, ini gue nggak tahu nih mau Nabung investasi di saham ya. mana
gitu kan. Ya kalau nggak banking Unilever aja bagus kan, Ya, lo lihat ada di mana-mana produknya gitu kan. yes, Tapi kalau misalnya kita lihat setelah berpuluh-puluh tahun ternyata sahamnya terus menurun begitu yes, kan. Nah yes, ini gimana nih bro, dari sisi fundamental pasti banyak banget study case ya untuk melihat fenomena yang terjadi di Unilever ini bro. Gimana nih yes. tanggapannya? Secara fundamental sebenarnya ini perusahaan sangat bagus. Ya kan, kita bisa lihat return on equity-nya aja itu ratusan persen. Bagi dividen juga mostly Hmm. dividen payout 100%. Nah, kendalanya adalah di prospeknya, Hmm. ya kan? Ketika dia udah mencapai all time high, misalnya dia udah jual hampir hampir ke seluruh masyarakat Indonesia, ya artinya ruang dia untuk bertumbuh kan udah Hmm. hampir gak ada kan? Terbatas ya. Ya kan, hampir gak ada. Dan maka kecenderungannya tadi udah gak bisa naik lagi, kecenderungan lebih besar itu turun, Hmm. ya kan, karena UMKM, ya kan, kemudian brand-brand lokal, ya kan, mulai Hmm. bermunculan ketika apa namanya COVID, ya kan, digitalisasi kan kenceng ya, Hmm. banyak orang buat apa namanya bisnis kecil sendiri yang akhirnya juga bisa jadi Hmm. besar, ya kan, yang pelan-pelan di berbagai daerah itu menggerogoti market share-nya Unilever secara gak langsung gitu. Otomatis ya laba laba Unilever turun, harga sahamnya demikian. Ya kan? Bahkan di harga sekarang pun kayaknya masih di level kalau nggak salah di PE berapa? 20-an kayaknya, Hmm. dan valuasi yang bisa dibilang nggak murah lah. Hmm. Nggak murah untuk perusahaan yang least likely bisa grow seperti dulu lagi gitu. Hmm. Nah, berbeda dengan misalnya kalau kita lihat FMCG seperti ICBP. Hmm. Nah, dia marketnya itu bukan hanya di Indonesia, memang di Indonesia udah mentok nih, udah hampir Keluar. mentok. Nah, cuman di seluruh dunia dia bisa targetin gitu. Nah, kalau Unilever kan aslinya bukan dari Indonesia, aslinya kalau Hmm. nggak salah dari apa namanya area Iya. Eropa sana ya. Dan buka cabang di Indonesia. Jadi berbeda gitu. Nah, jadi teman-teman di sini harus lihat juga bukan hanya fundamentalnya, ya. Jadi bukan karena oh saham blue chip misalnya kita beli BRI, kita beli Mandiri, udah gak usah update, gak usah lihat lagi. Gak seperti itu juga, ya kan. At least kali apa namanya setahun Hmm. sekali ngelihat apa kinerjanya, apakah ada bertumbuh atau enggak, ya kan. Kalau enggak kenapa, ya kan. Hmm. Jadi bukan berarti blue chip itu kita beli kemudian ambil dividen aja ya. Kalau prospeknya ke depan itu semakin berkurang, ya ya harus siap harga sahamnya juga akan turun, dan dividen yang dibagikan yang teman-teman dapatkan juga akan berkurang kan, Hmm. karena kan labanya turun gitu. Jadi fundamental oke, kuat, ya kan, tapi kita harus lihat kayak prospeknya, Hmm. future-nya itu bagus atau enggak, ya, karena valuasi itu kan dibentuk dari proyeksi masa depan, ya kan. Oh, kenapa valuasi ini bisa mahal, ya kan, karena mungkin market ngelihat ini growth-nya bisa ngejar nih gitu. Jadi itu sih. Oke. Ya. Oke, jadi gue suka banget ya jawaban lo mengenai valuasi itu juga ditentukan dari proyeksi ke depannya, bro ya. Yes. Dan gue juga udah denger sih yang mengenai sudah mulai terbatasnya ruang gerak dari Hmm, Unilever begitu ya, hmm. bro ya. Volumenya udah mentok bro. Ya, 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 ya. Oke. Oke, teman-teman yang baru join ya, ini tiba-tiba rame. Jadi aku mau mention buat kalian, jangan khawatir ya, kalian bisa nonton nanti dari awal, karena tadi di awal Bro Leo ini banyak memberikan insight-insight menarik ya, bagaimana dia melihat market sekarang kita, dan juga analisa ya, saham yang dari sisi value investing ya, dan juga beberapa tips and tricks buat teman-teman yang mungkin baru mulai investasi gitu ya di tahun ini. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget ya, langsung aja drop di komen, nanti kita coba tanyakan Bro Leo ya, saham-saham yang kalian tanyakan dari sisi fundamental atau mungkin secara umum saja yang ingin Bro Leo tanyakan. Oke. Ya, ini ada pertanyaan tadi Bro dari Telkom. Hmm. Lu tanggapannya gini, gimana nih mengenai Telkom sekarang? Oh, kalau Telkom memang growth-nya agak Hmm. lambat, karena tadi ya ini mirip dengan Unilever karena mostly marketnya di Indonesia, tetapi memang Telkom itu kebutuhan kita sehari-hari lah. Ya. Maksudnya kita butuh internet dan nggak mungkin lepas lagi dari itu. Cuman kendalanya adalah bagaimana Telkom ini bisa naikin ARPU ya, Hmm. average revenue per user, ya kan, atau ASP-nya lah, harga jualnya. Hmm. Tapi gue cukup yakin over the long run
Telkom bisa pelan-pelan naikin, ya kan? Bahkan kalau nggak salah sekarang cara dia naikin itu bukan harga jualnya dia naikin, tapi harga waktu subscription-nya dia kurangin 2 hari, ya kan? Jadi itu secara nggak langsung kan naikin uh, harga jual. Nah untuk sekarang memang beberapa tahun terakhir labanya itu stabil aja. Ya, jadi ya harga sahamnya ya ranging di harga 3.000, 4.000 dan beberapa tahun terakhir. Jadi sesuai dengan kinerjanya. Cuman memang kemarin pada saat di harga 2.000 ya itu murah sekali sih untuk saham perusahaan telco terbesar di Indonesia kan. Yeah. Kalau nggak salah di PI berapa? PI 9, PI 10 pas di 2000 ya. Jadi PI itu simpelnya kayak teman-teman mau bisnis nih, ya kan? Teman-teman buka bisnis kafe atau restoran. Oh, biasa yang teman-teman pikirkan pasti balik modalnya berapa lama kan? Oh, biasa kan wajarnya setengah tahun sampai setahun ya kalau misalnya coffee shop atau restoran, tapi tergantung size ya. Kita anggap size-nya kecil. Nah, ini teman-teman bayangkan, teman-teman dikasih kesempatan oleh pasar, market, bisa beli Telkom di valuasi 9 tahun, 10 tahun balik modal. Di mana orang waras atau orang pintar dimanapun, kalau mau bangun perusahaan sebesar Telkom, walaupun dia tahu dia punya kemampuan itu, tapi gue yakin dia nggak akan mau. Karena challenges-nya sulit sekali. Gimana teman-teman bangun jaringan bandwidth, kabel-kabel di bawah laut, ya kan? Kemudian kabel di bawah tanah, ya kan? Begitu banyak aset towernya, ya kan? Dan dihargai cuma balik modal 9 tahun. Ya dari sana aja kita mikir, wah, kalau kita misalnya punya seluruh uangnya untuk beli Telkom, I think kita akan beli gitu, ya kan? Nah, cuman karena mungkin kita mikir dengan size kita yang kecil kan, jadi kita mikir, oh lama lah 9 tahun, ya kan? Nah, tapi memang investasi itu semakin boring, semakin bagus. Biasa kalau adrenalinnya tinggi itu, ya does not end well lah. Ya, ya. Jadi kalau untuk Telkom bisa dibilang advantage-nya di economic mode-nya gitu, bro Yes, ya. economic mode. Ya, ya, ya. Oke. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ini tiba-tiba banyak ramai pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Febianto Prit, bro. Kita belum bahas juga nih properti sektor. Kira-kira gimana lo? Ada tanggapannya nggak, bro? Mungkin mengenai properti secara sektoral atau mungkin kalau ada saham-saham properti yang menurut lo valuasi atau fundamentalnya ini layak untuk diperhatikan dulu, ada nggak? Nah, jujur kalau di sektor properti, gue pribadi kurang suka. Kenapa? Karena properti itu biasa kita sebagai developer itu bebasin lahan kan, dimanapun lah, Sumarekon, Pantai Indah Kapuk, pasti bebasin lahan dulu. Nah, ketika bebasin lahan itu biasa per meter kita dapat murah sekali, ya kan? Tetapi pada saat kita taruh di balance sheet, ya kan, kita suruh KJPP untuk menilai, ya kan, itu biasa cenderungnya bias, ya kan, kita kasih harga lebih tinggi supaya apa? Supaya dapat pendanaan bank lebih besar, ya kan? Jadi kayak balance sheet-nya properti itu gue yakin hampir semua pasti di markup lebih-lebihan, ya kan? Jadi kita nggak bisa kayak lihat, oh, price to book value 0,3, 0,5. Ya bisa jadi karena nilai asetnya udah dinaikin duluan, digelembungin duluan gitu. Dan kalau dari segi income statement-nya atau kinerjanya, kita lihat kalau ekonomi kita melambat, ya biasa kecenderungannya untuk konsumsi kan agak turun ya. Belum lagi sekarang untuk sektor properti, mostly itu orang nggak mikir untuk invest lagi, mostly, tapi lebih ke untuk pakai. Nah, kalau dulu ketika perpajakan nggak seketat hari ini, ya kan, kemudian khususnya perpajakan. Dulu perpajakan sebelum Jokowi, sebelum zamannya Pak Jokowi, itu kan nggak ketat. Dimana kita transaksi properti nggak dikenakan PPN sampai 10%, ya. Kemudian ada BPHTB dan lain-lain lah. Cost itu aja kurang lebih udah 15 sampai 20%. Jadi cost di depan teman-teman aja udah kurang lebih segitu. Artinya kan teman-teman over the long run harus dapat return yang jauh lebih tinggi kan dibanding 15 sampai 20%. Ya kan? Dan makanya sudah gak banyak lagi investor properti gitu.
Kecuali yang size-nya besar ya. Cuman kalau kita yang anak muda, yang millennials, Gen Z, udah pasti mikir-mikir kalau mau invest properti. Mostly pasti investnya apa? Ke aset kertas lah. Salah satunya yang saham. Oke, Itu sih. siap. Thank you Bro Leo untuk jawabannya ya, mantap. Ini pasti teman-teman appreciate banget ya yang untuk malam hari ini. Kita masih ada 10 menit lagi. Kita coba ambil lagi ya beberapa pertanyaan. Yes. Ini ada Boleh. pertanyaan dari Nimrod Box ya. PI Pani tinggi apakah karena valuasi juga katanya? Oh, iya. Itu udah pasti. Eh, jujur kalau gue pribadi ngelihat Pani sekarang, udah gak ada conviction untuk valuasinya. Karena menurut gue pribadi gak murah. Tapi ketika awal-awal, ketika mau melakukan backdoor listing, kemudian mau apa namanya, baru mau melakukan aksi korporasi, nah itu murah, ya kan? Kalau kita bandingkan valuasi Pani dengan sahabat-sahabatnya ya, BSD, Sumarekon, kan jauh sekali, Hmm, ya kan? Jadi kalau menurut gue pribadi nggak murah ya, valuasinya. Nah, walaupun oke. kedepannya berpotensi diinjek aset sampai peak berapa ya. Hmm, Dan itu ya kemungkinannya ada dan cukup besar ya karena memang orang di belakangnya kan Pak Agwan hmm, dan Saling Group kan. Dimana most likely kalau mereka yang pegang kejadian. Cuman ya teman-teman perlu perhatikan lagi dari segi valuasi apakah potensi kenaikannya itu dibanding turunnya mana lebih besar, hmm, ya kan? Kemudian kita bandingkan juga opportunity cost. Kalau misalnya di saat yang sama kita dikasih kesempatan untuk beli perusahaan yang jauh lebih besar di harga yang lebih murah, kenapa kita harus pilih yang uh, valuasinya mahal untuk saat ini, ya kan? Nah, kecuali misalnya market sekarang mostly mahal, ya kan? Ya, kita boleh cari alternatif kan. Salah satunya mungkin Pani buat teman-teman yang punya conviction di sini ya. hmm. Oke, thank you bro untuk jawabannya ya. Ya. Buat Hmm. yang bertanya mengenai Pani juga sudah dijawab. Ya, jadi buat teman-teman di sini aku lihat ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Jadi pertanyaan kalian itu sudah dijawab di awal ya. Jadi kalian nanti bisa nonton aja rekamannya dari awal ya. Nanti akan di post di Instagram Sukor ya. Jadi jangan khawatir. Oke, ini ada pertanyaan lagi bro dari Sangday ya. Jadi dia nanya saham-saham grup Saratoga gimana prospeknya Pak? Lo ada komen Wah, nggak mengenai wah, saham-saham ini Saratoga? pertanyaannya banyak banget dong. Kan Saratoga kan Secara di bawahnya kan umum banyak. aja bro. Tapi kalau untuk saham Saratoga yang gue pribadi lihat dan masukin watchlist ya tentu batu Hmm, baranya dan yang porsi paling besarnya lah. Khususnya AADI, hmm, ya kan. Dimana sektor batu bara ini gue cukup yakin 10-20 tahun lagi nggak mungkin sunset lah. Pasti bakal terus grow even ya, bukan hmm, bukan apa namanya, bukan turun. Karena kenapa? Ya kebutuhan dari kita kita manusia ini kan basically yang apa namanya menjadi konsumen terbesar dari energi kan. Ya ya, kan? Kalau satu manusia lahir ya otomatis butuh energi tambahan, ya hmm, kan. Ditambah lagi mostly di dunia kan kita ekonomi kapitalis. ya, Ya, artinya kan most likely kita semakin berada keinginan kita untuk hidup nikmat kan semakin tinggi. hmm, Kalau kita hidup yang nikmat semakin tinggi, keinginannya ya otomatis butuh energi lebih hmm, banyak. Misal yang dulunya pakai kipas sekarang kita mau pakai AC dong, ya kan? hmm, Dulu ruang tamu gak ada AC, sekarang kita tambahlah AC kalau ekonomi kita meningkat, ya kan? Nah itu semua kemana? Ya pasti butuh energi kan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bilang, oh bagaimana dengan energi baru terbarukan, ya kan? Dan memang itu growth-nya di China itu hmm, luar biasa signifikan. Even kemarin gua sempat baca udah 50% lah, 50% electricity di China itu sudah pakai EBT. Tapi di satu sisi coal plants-nya juga bertambah, ya hmm, dirty energy-nya juga ikut bertambah karena tanpa dirty energy yang murah ini juga nggak bisa uh, membantu EBT ini meningkat lah. Jadi at least 10-20 tahun ke depan coal bakal masih terus grow dan apalagi ada gitu ya. Nah, kalau untuk Saratoga sendiri ya perhatikan ADI-nya, hmm, ya kan? Sekarang harga coal lagi rendah ya karena memang harga energi lagi rendah juga ya kan. Minyak turun ya. Biasa kan kalau minyak turun kan mostly semua energi ikut.
ya kan? Salah satunya coal. Tapi di saat itulah ketika harga coal rendah, ya kan? Di saat itulah kesempatannya. Karena one day ketika apa namanya ekonomi mulai grow lagi, permintaan energi meningkat lagi, ya di saat itu kita baru panen. Gitu. Nah, yang paling bagus menurut gue pribadi ya ADI sih untuk saham-sahamnya grup Saratoga. Saratoga ya. Oke, wah ini pertanyaannya tadi cukup luas ya teman-teman ya, tapi udah dibantu nih sama Bro Leo, langsung dikerucutin ya. Iya. Jadi sekali lagi aku mengingatkan ya, semua yang kita bahas malam hari ini pendapat kita juga masing-masing ya, Ya. tapi bisa menjadi tambahan lah ya buat kalian untuk bisa analisa lagi lebih dalam masing-masing ya teman-teman ya. Oke, mungkin nih 2-3 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Andi bro, mengenai WiFi bro. Gimana tanggapan lu mengenai WiFi? Hmm, iya, WiFi kinerjanya beberapa tahun terakhir luar biasa bagus ya, growth. Mhm. eh, Cuman gue belum terlalu paham tentang apa namanya, bagaimana dia bisa bertahan di eh, pasar over the long run. Cuman memang sekilas kayaknya WiFi ini kan dia manfaatin jalur rel kereta api ya Ya. untuk apa namanya masang internet Mhm. untuk yang masyarakat menengah bawah. Cuman concernnya adalah apakah masyarakat menengah bawah ini sanggup atau enggak. Kalau misalnya sanggup ya most likely dia bakal terus lanjut. Jadi Mhm. untuk kinerja beberapa tahun terakhir bagus Mhm. ya. Makanya harga sahamnya juga ikut ya. Ditambah lagi Pak Hashim kemarin resmi masuk kan makin ngebus harga sahamnya lagi. Tapi untuk overall gue Mhm. jujur belum terlalu paham. Uh, Oke. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini tadi ada beberapa hal ya yang tentunya juga mungkin bisa menjadi tambahan knowledge juga gitu ya bro ya, buat teman-teman yang yes. nggak tahu mengenai WiFi ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, aku mau mention lagi dari awal ya. Jadi seperti biasa, IG Live ini akan kita rekam ya. Jadi kalian bisa nonton nanti di Instagram Sukor. Dan juga buat kalian nih yang mungkin mau belajar lebih dalam lagi ya sama Bro Leo, ya bisa langsung follow aja Instagramnya namanya Kelas Saham. Ya, mereka itu heavy di value investing. Jadi buat kalian yang merasa stylenya itu adalah di value investing, bisa langsung aja follow Instagramnya dan klik ada di bio-nya bro ya, Yes. untuk bisa mengikuti membershipnya juga gitu. Karena kita tahu ya teman-teman semua yang di sini belum tentu semuanya investor, belum tentu semuanya trader ya, atau bisa juga dua-duanya both. Ya, jadi kita coba bisa kalian carilah komunitas yang cocok dengan kalian juga ya Ya. teman-teman ya. Jadi itu salah satu yang hal penting juga bro ya, karena kadang-kadang kan kalau misalnya orang melihat orang lain investasi atau trading dia pengen ikut gitu ya kan. Hmm, hmm. Padahal mungkin dari sisi keuangan, ilmu gitu ya dan juga eh, risk profile itu berbeda gitu Yes. ya dengan orang itu. Jadi ya ini juga lah ya salah satu yang perlu kita pahami ya teman-teman ya secara individu ya sebelum kita Justru uh, kami di kelas saham justru ngajarin gimana investor ini jadi investor yang uh, independen. Kamu uh, bisa nanti setelah belajar jangan apa namanya berkegantungan gitu, tapi hmm, jadi komunitas untuk kita diskusi, oh berbagi apa namanya ide investasi, oh saham ini bagaimana, prospeknya bagaimana gitu sih. ya 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 Ya, yang independen ya. ya, Jadi tujuannya istilahnya di graduate lah bro ya iya di membersnya ya. graduate betul. Ya 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 oke. Oke, teman-teman mungkin satu lagi ya pertanyaan kita coba cari nih ya buat kita tanyakan sama Bro Leo nih. Nah, oh ya nih, pas banget. Hmm, Tadi kan di awal tuh kita sempat mention mengenai saham konglomerat ya Bro ya, ya, especially sahamnya Pak PP nih. Pas banget ada beberapa pertanyaan yang gue liat mention PTRO nih. Gimana hmm. tanggapan lu mengenai PTRO? Eh, Kalau ngomongin valuasi udah pasti lah Bro. eh, company-nya Mhm. oke, cuman valuasi gak masuk Ya, aja. Itu aja sih. Simple. Ya. ya, 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 Tapi ya. nggak tahu ya kalau misalnya cara lihatnya Hmm. berbeda misalnya dari apa namanya technical atau Ya. bandarmologi itu bukan ranahnya gue sih, jadi nggak terlalu paham itu. Mhm. Oke, oke. Pas banget kita masih ada 2 menit lagi, Bro. Heeh.
Mungkin pertanyaan dari gua aja ya Oke. sebelum kita tutup di malam hari ini. Jadi mungkin ini juga sesuatu yang baru lah ya buat beberapa teman-teman kita nih bisa IG Live sama komunitas atau influencer yang datangnya dari sisi fundamental gitu Oke. bro ya. Tadi kan kalau lu mention pas gue bilang kalau misalnya apa orang baru mau investasi, apa yang harus dilakukan? Lu bilang investasi diri gitu kan. Ya. Jadi belajar. But you mention a lot of istilah-istilah finance gitu ya, Hmm. yang mungkin mereka belum paham Oke. secara mendalam nih. Ya, ya. Kira-kira ada nggak tiga rasio maybe atau maybe satu atau dua hal yang perlu diperhatikan pertama dulu di laporan keuangan gitu yang bisa lu Eh, share buat teman-teman. Jadi istilahnya mensimpelkan lah buat mereka untuk pintu masuk belajar fundamental nih. Kira-kira ya, gimana? kalau untuk rasio, satu rasio. Eh, pelajari lebih dalam tentang return on equity Mhm. atau ya pembalikan modal. Ya. Sama mungkin PE ratio lah. Dua itu. Didalami kayak apa manfaat dari rasio ini sebenarnya. Mhm. Tapi kembali lagi rasio itu bisa apa namanya Mhm. menipu lah dalam tanda Mhm. kutip kalau kita nggak ngerti angkanya datang dari mana. Jadi kalau karena itu ya harus harus belajar baca laporan keuangan, dan kalau laporan keuangan coba belajar mulai dari balance sheet dulu. Uh, Mhm. dari apa namanya balance sheet, ya kan, baru lanjut ke uh, apa namanya income statement, baru cash flow. Tapi balance sheet itu paling utama. Balance sheet itu kan kumpulan dari apa namanya uh, laba yang bertahun-tahun dari company awal berdiri sampai sekarang. Kita bisa lihat kan uh, tubuhnya uh, perusahaan itu bagaimana dalam tanda, Mhm. tanda kutip ya. Nah, kalau income statement kan ibarat apa namanya darah lah, dan cash flow gitu. Itu sih. Oke. Jadi return on equity, P ratio, dan belajar laporan keuangan mulai dari balance sheet. Jadi belajar Nah, istilah-istilahnya gitu. Hmm. siap. Thank you banget dosen Yes. dosen dosen Leo. Waduh. Pak dosen. Gua- Oke, Wah, gak kerasa ya bro ya, ya ngobrol-ngobrol sama lu udah sejam gitu ya. Dan first of all gue mau say thank you lagi ya sekali lagi dari Sukor gue juga udah thank you mau bro. Ya, sama-sama ya udah mau meluangkan waktunya malam hari ini tidak hanya untuk Sukor tapi buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Ya, jadi teman-teman jangan lupa follow ya Instagram dari Kelas Saham dan juga tentunya dari Sukor. Mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman pertanyaan yang tidak belum dijawab, nanti kita akan live lagi ke depannya ya. Jadi jangan khawatir ya, kita bisa lagi akan berdiskusi lagi lebih interaktif lagi ya. Jadi mungkin itu aja bro ya, Leo dari gua yes, mau pamit dulu ya. Thank you banget yes, bro. thank you bro. Siap. Yuk, Selamat malam semuanya. malam, see you.